Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi Islam sebagai Way of Life yang akan disampaikan oleh Saudara Agung Nugraha, Brion Piko Erlangga, dan Piko Perdana Harhab. Islam sebagai the way of life merupakan ajaran yang memberikan petunjuk, arah dan aturan-aturan serta syariat pada semua aspek kehidupan manusia guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun sumber ajaran Islam yang pertama berpedoman dari surat An-Nisa ayat 59. Para ahli sepakat bahwa sumber ajaran Islam yang utama ialah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kesepakatan ini diperkokoh dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Aku tinggalkan pada kalian dua pedoman hidup, yang siapa berpegang kepadanya, selamatlah dia. Pedoman itu ialah Kitabullah dan Sunnahku." Selanjutnya, berpedoman pada hadis Rasulullah tentang diutusnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Maka para ahli hukum Islam atau ahli fikih bersepakat menambah sumber ajaran Islam yang ketiga adalah ijtihad. Secara etimologis, ijtihad berasal dari bahasa Arab dari kata jahada yang berarti sungguh-sungguh. Secara terminologis, ijtihad adalah menggunakan seluruh kemampuan akal untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Fungsi Islam sebagai way of life. Yang pertama, sebagai pembimbing dalam hidup. Yang kedua, penolong dalam kesusahan. Yang ketiga, penentram batin. Yang keempat, pengendali moral. Ruang lingkup ajaran Islam yang satu, akidah secara istilah berarti keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Yang kedua, hubungan manusia dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Makkiyah ayat 2. Yang keempat, hubungan manusia dengan makhluk lain di lingkungannya. Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Quran Surat Luqman ayat 20. Karakteristik ajaran Islam. Yang kesatu, Robaniyah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak membuat agama ini. Beliau hanya menyampaikannya karena kepantasannya sebagai nabi. Beliau berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Kedua, insaniyah. Islam merupakan agama yang diturunkan untuk manusia. Karena itu, Islam merupakan satu-satunya agama yang cocok dengan fitrah manusia. Tiga, al-waqiyah, realistis. Ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang dapat diamalkan oleh manusia, meskipun latar belakang mereka berbeda. Islam sendiri tidak bertentangan dengan realitas perkembangan zaman.